Halo, assalamualaikum. Saya seorang guru di SD Negeri Bongas Wetan 3. Pada kesempatan ini, saya akan mengabadikan tugas aksi nyata modul 1-4 diseminasi budaya positif. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru semua yang ada di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ya Ibu dan Bapak. Pada acara kali ini, saya sebelumnya akan menyebut dulu kegiatannya. Yang pertama itu pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang terakhir acara penutupan. Tanpa menjawab, saya akan langsung saja membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Alhamdulillah, untuk acara yang pertama telah kita buka bersama-sama dengan acara basmalah. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bongas Wetan 3, Bapak Maulana STB, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Bapak dan Ibu SDN Bongas Wetan 3, saya cintai dan juga saya hormatkan. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan, aktivitas dan kewajiban kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul dalam kegiatan mengenai aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Bongas Wetan 3 yang nanti akan disampaikan oleh guru bersama SPD yang adalah sebagai seorang calon guru putra angkatan 11. Salam dan salam mudah-mudahan dikurniakan pada diri dan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Lalu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tadi-tadinya, dan kita semua termasuk umatnya, dan mudah-mudahan nanti dia kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini. Saya sangat berbahagia sekali bahwasanya dengan sendirinya ya perkembangan baik di bidang pendidikan di khususnya di pembelajaran, alhamdulillah ya. Dan ini saya mau berkata Ibu Guru bisa lulus ya, atau dalam sedang melaksanakan proses untuk calon ibu putra. Oleh karena itu ya, saya sangat mendukung sekali, saya sangat memotivasi sekali, dan ini juga ya untuk memotivasi kita semua bahwasanya ya, dalam pembelajaran itu
biar nanti kita perlu berinovasi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mendorong dan mengimpor yang kepada Bapak Ibu guru semua yang di Program 3 untuk bisa memanfaatkan ya, program-program yang ada demi menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun juga bisa menunjang kepada karir bapak dan ibu semua. Jadi sahabat yang untuk angkatan-angkatan berikutnya ini ada kesempatan bagi bapak ibu semua untuk mengikuti kegiatan SMIP yang insya Allah ketika waktu itu diinginkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka semuanya yang mewakili di sana itu untuk bisa mengikuti program calon guru dan walaupun memang ya dengan proses sendirinya berjalannya proses pembelajaran ini adalah merupakan suatu pengalaman, merupakan suatu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang nantinya untuk bisa ya diaplikasikan di kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena itu ya saya sini saya lagi tidak ada hasilnya dan saya juga bangga ya kepada yang lain juga kalau dari lupa kalau dari PNS tapi dari PNS itu sudah ada ya ada ke sini PKG itu jadi mohon untuk pantau terus supaya informasi tidak terlambat. Lagi ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada bapak ibu semua yang telah mendorong memotivasi mereka bahwasanya untuk bisa lebih mengembangkan lebih mengembangkan kompetensinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
populer. Oh siap, ya. Materi yang disampaikan seperti itu. Selain yang disampaikan tadi, menghargai bicara mungkin bisa lebih bersifat fleksibel ketika itu yang ketika ada yang haus silakan boleh minum, barangkali ada yang asam yang boleh atau barangkali yang ada ngopi kue untuk Ibu dan Bapak, jadi sekarang kita sudah
ketika pulang sekolah semuanya itu dari kelas 3, 4, 5 itu 3, 4, 6 mengadakan dulu perencanaan sebelum pulang. Mungkin dari saya dulu. Ada yang lain? Terima kasih kepada Mas Alif ya. Berarti budaya positif yang disebutkan oleh Mas Alif itu lebih ke kaitannya dengan pelajaran PAI ya Pak. Karena di sini Bapak memegang guru PAI yang selaku guru PAI. Jadi kaitannya lebih ke kegiatan keagamaan. Ya, meningkatkan religius ya Pak ya, religius ya. Ya. Kemudian mungkin dari yang lainnya ada masukan Ibu Edi budaya sekolah budaya positif yang ada di SDN untuk budaya positif yang bisa diterapkan itu bisa misalnya bisa kerapihan atau bertingkat umum seperti itu. Jadi karena memang kalau misalnya satu minggu sekali setiap hari Jumat kadang masih saja ada yang belum ini. Jadi kadang saya tidak setiap hari Jumat, kadang saya tiba-tiba periksa buku gitu. Jadi kadang ditanamkan untuk selalu bersih bukunya gitu. Terima kasih kepada Bu Egrid ya. Bu Haji apa tadi mengenai masuk Bu kelasnya Menambahkannya tadi mengenai kebersihan, untuk budaya kebersihan ini di sekolah kita karena sudah berjalan baik, di mana setiap pagi sebelum masuk itu di sini ada buktinya bagi seluruh siswa, bukan hanya ada tiket. Buang sampahnya itu pada tempatnya. Budaya. terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan menyebutkan contoh budaya positif yang sudah ada di SDN kita ya, di sekolah kita. Yang pertama itu adalah gerakan literasi sekolah ya. Kemudian yang kedua ini lebih ke bidang keagamaan untuk poin 2, 3 dan 4 itu yang disampaikan oleh Pak Salim ya. Kemudian yang kelima ini lebih ke kebersihan sekolah ya. Tadi sama Bu Edith kan kebersihan siswa. Oh iya. Yang keenam gerakan pembatasan kebersihan kelas. Ini kaitannya dengan kegiatan tiket kelas ya Bu Haji ya. Dan yang terakhir itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf itu mengenai ya sama ya. Jadi masih tiketnya mengenai objek kerja nantinya, objek kerja membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi alhamdulillah sekolah kita ini sudah tertanam ya. Ada 7 kegiatan budaya sekolah yang sudah dilaksanakan. Ya. Next, nah ini adalah dokumentasi ya Ibu anak-anak kita. Dan ini kegiatan ini masuk ke kegiatan ekstra kurikuler. Itu juga merupakan salah satu
Ini yang pertama, ya, poin yang pertama itu mengenai eksplorasi konsep budaya positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diprofil organisasi. Ya, jadi di sini ada tanda kutip yang berdiferensiasi, artinya yaitu mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak, ya, dan bapak, karena anak-anak itu seperti filosofi pengajar dewasa itu kan memiliki keunikannya masing-masing, ya, jadi sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan harus sama, harus diseragaman semuanya, itu tidak bisa, ya. Jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kasih yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Isinya apa? Ada yang apa? Ya. Iya. Apa lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi merupakan sikap religiusnya. Kemudian yang kedua adalah sikap gotong royong. Ya, ini merupakan ciri khas bangsa kita, bangsa Indonesia, bergotong royong sesuai dengan sila yang terdapat. Dan apa? Bergotong royong sila yang ketiga, ya. Selanjutnya itu bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Nah, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa dibawa setelah itu kan? Bisa. Musik. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Lagi ya, lagi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, cerdas, tangguh, dan bernalar kritis. Iya, untuk anak yang sudah menjadi
primary year program. Singkatnya UIP. IYP. Artinya Sini contohnya apa Bu yang dibagikannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, kemudian yang ketiga merupakan keterampilan hidup atau life skill. Ya, yang dibagikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dari 3 pandangan. Ya, semuanya ini baik semua ya Bu ya, nilai-nilai kebajikannya. Next. Nah, ini sudah ke paradigma yang ketiga ya Bu, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 ya Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi ini menurut saya itu mungkin poin yang ketiga yang baik. Ya, karena ini berasalnya dari diri sendiri. Ya, ini kan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, betul sekali Bu. Kemudian yang kedua berarti ada tujuan yang ingin dicapai, ya, ingin dipuji atau mendapatkan imbalan, ambil dipuji atau bapak ibu guru, atau ingin dilupakan, gitu. Ya, jadi untuk motivasi perilaku manusia itu untuk poin yang rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada syaratnya Bu. Seperti itu ya. Jadi Ibu supaya aku tidak dihukum harus bagaimana? Begitu kan, berarti kan idenya itu bukan dari diri sendiri. Seperti itu. Ya. Next. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya bersifat sama dari luar ya, eksternal. Orang berpikir, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Kemudian terakhir, nah ini ya, ini motivasi yang terbaik menurut versi saya. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berasal dari internal, dari dalam diri sendiri. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini pertanyaannya ya, mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka
melaksanakannya restitusi bukan hukuman ataupun konsekuensi. Tanpa kita sadari ya ibu, kita itu telah melakukan restitusi. Mungkin ibu dan bapak pernah mengajar anak yang bisa aktif atau beraktif gitu secara dari hati ke hati, pernah tidak mengajarkan cara. Kenapa anak itu seperti ini? Kita melihat latar belakang keluarganya,
posisi kontrol yang digunakan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke
yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Hai Bu, setelah melihat tayangan tadi ya, berarti kira-kira posisi kontrol mana yang baik untuk kita laksanakan? Ya, berarti yang manajer ya Bu, yang terakhir. Karena yang manajer itu benar-benar tidak langsung memberikan hukuman kepada murid, tapi kita bertanya terlebih dahulu alasannya apa, kenapa melakukan seperti itu, dan memberikan solusi kepada anak. Nah, ini untuk posisi kontrol seorang guru. Kita lanjut ke paradigma yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada sebuah gambar, ini merupakan contoh segitiga restitusi. Next. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah dengan menggunakan kata-kata tidak apa-apa, berbuat salah, seperti yang ada tadi di tayangan YouTube ya Bu ya, pada posisi manajer. Kemudian yang membuat validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan atau proses membuat sesuatu agar dapat diterima atau disetujui secara resmi. Berarti adanya pengakuan, tanggung jawab, serta perbaikan ke depannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu mengakui dan menyebut pendapat siswa, kemudian memberikan ruang untuk diskusi dan mengklarifikasi dan menyusun solusi. Jadi guru itu memberikan solusi bagaimana yang harus dilaksanakan, kemudian menanyakan kapan kamu mau berubah. Itu yang. Nah, ini untuk video saya pribadi ya Bu ya, mengenai penerapan segitiga restitusi yang ada di SDN Bongas Wetan 3. Di sini ada dua kasus yang saya yang pertama adalah kasusnya Nopal, ketika si Nopal itu lupa membawa topi dan dasi ketika akan melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu kasus di kelas ya Bu, ketika akan melaksanakan ulangan harian, bahwa ada salah satu siswa yang bernama Zahra itu ketika sedang melaksanakan ulangan, si Zahra itu membuka-buka buku pelajaran dengan alasan karena tadi malamnya Zahra itu tidak belajar karena ketiduran, seperti itu. Nah, ini tayangan videonya ketika di dalam kelas. Nah, yang alhamdulillah Ibu dan Bapak ya, kita sudah ke materi penduduk ya. Jadi saya akan simpulkan bahwa materi yang tadi saya sampaikan itu dalam penerapannya program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi kapol atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Ini tujuan dari budaya positif yang
tadi telah kita pelajari beberapa guru. Alhamdulillah ya, acara diseminasi budaya positif modul 1.4 ini telah selesai, telah tersampaikan semua materinya. Nah, sebelum kita menutup acara diseminasi ini, marilah kita ucapkan bersama-sama ucapan hamdalah. Ya. Kepada ibu dan bapak guru hebat yang ada di ruang ini, saya secara pribadi mengucapkan, menghaturkan banyak terima kasih atas waktunya, ya, atas kesediaannya untuk mengikuti acara diseminasi kali ini. Ya, sebelum mengakhiri acara ini, saya akan berpantun dulu satu, ya, ada satu pantun yang akan saya sampaikan. Pantunnya adalah sawitran buah sawitran. Dicanda apa-apa. Punten abdi hapunten. Jadi sekedar alpatan. Abdi juga ibu pantun. Ibu dan bapak guru hebat, sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati ibu dan bapak guru. Saya akhiri saja acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan